Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-wahid bi'amrihi wa yukafi al-jidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dengan sangat banyak ya pada subuh hari ini dari berbagai kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala biasa memberikan kepada kita berkahnya, rahmat, ridha dan maghfirahnya pada kita semua. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu tak terhitung. Bahkan apabila lautan itu kita jadikan tinta, kemudian ranting atau pohon kita jadikan pena untuk menulis Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan sanggup untuk menulisnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam min al-dhulumati ila nur. Dari zaman ke-8 dengan pengorbanan yang sangat dahsyat, jamaah sekalian, mengorbankan tetes keringat dan darah demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Islam bisa menguasai 2/3 dunia. Maka kita yang berada di sini, alhamdulillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha memperbanyak amal sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang benar-benar dan semua sebagai salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjamaah. Jemaah sekalian, mengenai kultur sholat tingkat pada subuh hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan judul Ramadan Madrasah Ruhani. Apa yang disebut dengan Madrasah Ruhani, jemaah sekalian? Ramadan Madrasah Ruhani adalah kita menjadikan Ramadan tahun ini sebagai pendidik kita untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit kotor dalam hati, dari hasad, dengki, iri, sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 85 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, kata Allah, maka berpuasa. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib dia mengkodoknya atau menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah memberikan rukhsah kepada kita bagi mereka yang sabar atau sakit, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu agungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Merupakan penjelasan mengenai Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ramadan? Jemaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang istimewa, mana bulan dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam ini, jemaah sekalian, kita seperti beribadah lebih daripada 1000 bulan. Itu di 10 terakhir bulan Ramadan, tepatnya di tanggal ganjil. Bulan yang di dalamnya pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Bulan yang di dalamnya setan-setan dibelenggu sehingga tidak lebih mudah untuk berbuat kebaikan. Maka yang menjadikan kita untuk malas beribadah pada bulan Ramadan, yang menjadikan kita itu berbuat maksiat pada bulan Ramadan adalah hanya hawa nafsu sendiri. Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi lebih dari itu. Ramadan adalah madrasah ruhani, tempat kita mendidik dan membersihkan jiwa kita dari segala kotoran dan penyakit hati. Maka di dalam ini, jemaah sekalian, kita dilatih untuk meningkatkan ketakwaan, kesabaran, jujuran, dan ikhlas. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu
kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh makhluk. Artinya pada bulan Ramadan ini, jemaah sekalian, kita diajarkan untuk mempersiapkan diri kita, menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menyiapkan amal kita nanti. Jadi setelah ini ada yang meninggal, atau setelah zuhur ada yang meninggal, atau sore ada yang meninggal. Kita nggak tahu kenapa? Karena kematian adalah bagian dari takdir yang tidak bisa diketahui, yang masuk ke dalam takdir Allah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shawma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaitan dengan hadis ini, tentu mereka yang senantiasa meniatkan hatinya untuk berpuasa dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mencampur-adukan puasanya itu dengan perkara yang batil, artinya dia berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa-nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan baginya, yaitu dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat tarawih. Ini utamanya sangat luar biasa ya Mas sekalian. Apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ikut melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti salat semalam penuh. Insyaallah ini menjadi kesempatan kita untuk berbanyak amal ibadah, khususnya berbanyak salat tarawih di bulan Ramadan. Itu bersama imam sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan pahala seperti salat selama malam penuh. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan ini, yaitu memperbanyak sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa salah satu dari golongan yang mendapat surganya yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an. Apa itu? Yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, sedekah ini adalah bagian daripada itu. Apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kita sudah mengetahui bahwasanya ada 4 bulan selain dari bulan Ramadan yang apabila kita melakukan amalan baik pada bulan itu, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan apabila kita melakukan amal buruk pada bulan itu, maka akan dilipat gandakan dosanya. Yaitu bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Sedangkan untuk bulan Ramadan, ketika kita melakukan amal ibadah pada bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan dengan nilai-nilai yang terhingga. Saking banyaknya, saking mulanya bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, menyempurnakan ibadah puasa. Karena ketika kita melakukan sedekah pada bulan Ramadan, jemaah sekalian, itu bisa menyempurnakan amal ibadah puasa kita. Lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian memberikan keberkahan dalam rezeki. Tentu kita mengharapkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rezeki, baik kita materi maupun kesehatan dan sebagainya, tentu kita ingin sekali bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu mengandung keberkahan. Kenapa? Agar jiwa kita menjadi tenang, jadi damai, sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Maka banyak sekali orang-orang yang ketika meninggal dunia ingin dihidupkan kembali, mereka ingin bersedekah. Selain dari sholat, mereka ingin bersedekah. Apa? Karena sedekah itu bisa membawa kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sedekahnya sedekah jariah, ya Mas. Kita memberikan Al-Quran kepada orang yang butuhkan. Kita memberikan infak kepada pembangunan masjid. Kita memberikan infak kepada kegiatan masjid. Maka itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Contoh kecilnya adalah ketika kita memberikan Quran kepada orang, atau saudara kita, entah itu sebuah yayasan, makampus dan sebagainya, maka pada saat orang itu membaca Quran dan tidak tertidur, kita akan tetap mendapatkan pahala yang sama dari orang yang sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita sudah memfasilitasi orang tersebut untuk membaca Al-Quran.
satu huruf daripada yang mereka baca dari Al-Quran itu mendapatkan 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ini yang tidak terhingga balasannya dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah menghidupkan nilai kepedulian dan solidaritas sosial dalam manusia. Jika kita memberikan infak, jika kita bersedekah kepada orang lain, pasti yang muncul yang namanya perbuatan atau tumbuhnya rasa cinta kepada sesama manusia. Menghidupkan nilai-nilai kepedulian. Kemudian ukhuwah kita pada sesama itu pasti akan lebih kuat. Kemudian amalan yang lain adalah membaca Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, pada bulan ini kita tentu mengetahui bahwasanya ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sudah menjadi tugas kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah Rasulullah adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jemaah sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran, yang membacanya masih roh atau lagi dalam proses belajar, atau membacanya masih terbata-bata, atau yang sudah lancar sebagainya, atau sudah mempelajari Al-Quran, itu dan sebagainya, itu sudah bagian dari mempelajari Al-Quran. Kemudian ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum mengamalkan isinya, maka dia mengajarkannya. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran itulah orang-orang yang disebut sebagai khairukum. Orang-orang yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Orang khair. Maka saya pernah mendengar sebuah kutipan dari Ustaz Hidayat yang menyampaikan terkait dengan salat. Tapi ini saya ubah sedikit bahwa saya jadi mas kalian ada sebuah kutipan, mau sampai kapan kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa? Karena ketika di alam kubur, pada saat kita meninggal dunia, kita akan ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka apa kita? Jika seandainya kita itu selama di dunia selalu berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik mungkin, membacanya, mencintainya, maka insya Allah kita bisa menjawab bahwa kita di Al-Quran, kita kuat dalam Al-Quran. Apa? Karena Al-Quran itu memberikan syafaat di hari kiamat. Maka pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kita tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah mau sampai kita tua? Ataukah sampai kita dikuburkan, sampai kita meninggal dunia? Itu semua dan perbuatan. Selain menahan mata dan haus, kita juga dilatih untuk menjaga lisan dan perbuatan. Jadilah perkataan yang sia-sia, apalagi yang dapat menyakiti hati orang lain. Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak utuh terhadap puasanya dari kami. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada kita, kalau memang kata Rasulullah kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik-baik atau dia. Hadis ini terdapat dalam hadis terbaik. Karena yu'minu billah wal yawmil akhir, wal yaqul khairan aw yasmut. Maka sudah menjadi tugas kita untuk menjaga lisan kita dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang sia-sia. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan akhirnya dengan baca doa Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.